Oke Pak, saya coba terangkan sedikit mengenai mesin peeling piston ini dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama adalah input angin. Ada beberapa tipe ya, ada yang di depan ini, ada juga ya ini tipenya yang di samping langsung ke regulator. Nah, di sini input angin dan di sini ada keran buka tutup. Nah, ini bisa dibuka tutup. Terus di ujung sini engkol ini fungsinya untuk ngejas jarak pergerakan si silinder. Misalkan kita setting di tengah, maka si silinder ini akan bergerak cuman setengah dari kapasitasnya. Misalkan kapasitas 50, dia akan bergerak cuman sekitar 25 cm. Jadi ini adalah sebagai sensor pembatas gerak si silinder. Kalau misalkan kita majukan full, maka si silinder akan majunya full maksimal. Nah, ini sensor jarak gerak. Dan di sisi lainnya ini sensor batas atau sensor homing ketika dia kembali. Ketika si silinder ini udah bergerak ke depan, misalkan sensor kita taruh tengah, maka dia akan kembalinya cuma setengah, nggak sampai full seperti ini. Kalau misalkan kita pentokin ke belakang, dia akan baliknya full ke belakang. Nah, terus di sini ada keran angin, mungkin keran angin. Jadi maju mundurnya si silinder ini, pergerakannya pun bisa kita atur berapa tekanan angin yang mau kita kasih. Misalkan kita full buka, jadi semakin tinggi itu semakin membuka, itu akan maksimal. Kalau misalkan kita setting setengah, itu kapasitas anginnya pun cuman setengahnya dari tekanan yang maksimal yang udah kita setting di regulator gitu. Depan belakang, jadi untuk maju dan mundur pergerakannya bisa disetting dari keran angin lah, keran angin si silinder ini. Terus yang kedua ini ada tabung volumetrik, mungkin volumetrik. Jadi kapasitasnya 1000 mili. Ketika si silinder kita tadi setting setengahnya, berarti dia cuman mendorong setengahnya, nggak sampai 1000 mili, berarti 500 mili gitu. Nah, ketika misalkan angin udah kita setting maksimal, maju dan mundur, tapi kok pergerakannya masih lambat, masih terhambat, di sini ada setting level untuk output si nozzle-nya. Jadi kita bisa setting tekanan anginnya maju mundur. Jadi di sini ada model buka tutup juga, sama kayak semacam mini silinder ini. Buka tutup untuk krannya di sini. Kalau misalkan kejadian masih ada rembes, berarti ya kurang maksimal, itu bisa di setting, bisa di adjust. Tipe ini harus buka memang. Kalau tipe yang sebelumnya yang saya kirim ke Bali itu bisa disetting pakai baut M6 kalau nggak salah. Gitu. Terus di sini ada input. Ini tipenya yang langsung ke output. Kalau tipe yang sebelumnya itu harus pakai selang lagi ya, itu sama saja. Oke, terus di tombol ini kan ada dua tipe. Ada yang manual, ada yang auto. Jadi yang manual itu dia ketika menekan si saklar injak itu, dia baru bekerja. Tapi kalau yang auto itu ketika kita ke on yang auto, itu dia maju mundur secara continuous gitu. Di sini ada emergency stop. Ketika misalkan mau stop secara tiba-tiba, kita bisa tekan emergency.
gitu. Terus lagi settingan sudah maksimal dari silinder maju dan mundur, dan settingan nozzle sudah maksimal, tapi masih terhambat. Nah di sini bisa kita setting regulator. Jadi regulator ini kita bisa angkat. Nah, jadi jangan lupa kalau misalkan sudah diangkat itu dikunci lagi. Kita angkat, kita putar. Posisinya angin sudah masuk, kita putar sampai tekanannya sesuaikan lah. Ya kita mau set berapa, misalkan 6 bar, 7 bar. Di sini setelah itu baru kunci. Nah, itu bisa jadi ketika misalkan settingan yang lain sudah pas tapi masih tekor lah, kurang tenaga, bisa jadi input anginnya di regulator belum di setting maksimal gitu. Dan regulator ini sebetulnya fungsinya kan sebagai penyaring air, oli, minyak, karena kan dari tabung kompresor itu suhu dingin itu kan mengandung air. Nah ini bisa ditekan, kalau ada anginnya ini agak keras, bisa ditekan untuk membuang air yang terjebak di regulator ini. Prinsipnya sih cara kerja mesin ini bisa disebut 80% mekanik. Jadi not dari saya tuh angin jangan sampai tekor. Kalau misalkan angin tekor ya hasilnya pun nanti kurang maksimal. Terus lagi di sini buat jas, kalau tipe sebelumnya ada keterangan angka di sini, jadi bisa disetting. Kalaupun misalkan sudah di set, kita mau ngisi volume yang 500 mili, kita di tengahnya 250 mili, ya seperempatnya mau ngisi kemasan yang kecil-kecil 5 mili atau 10 mili, bisa di area yang paling depan. Jadi semakin depan pergerakannya semakin sedikit. Gitu. Jadi ketika misalkan sudah di set, itu bisa ditandain pakai spidol atau dicatat di angka volumenya itu. Terus lagi untuk input sebisa mungkin jangan sampai ngempos. Jadi kalau misalkan sudah dimasukin selang misalkan masuk ke drum atau ke ember, itu jangan sampai ngempos. Karena ini tanpa pompa, walaupun jaraknya 5 meter 10 meter pun mesin ini mampu mesin ini mampu ngisap. Nah ketika si silinder jarak balik ini justru dia menghisap mengisi tabung, lalu dia mendorong menuju ke nozzle gitu. Dan di sini juga ada beberapa karet, ada seal di sini, dan seal ini umum ya, misalkan ukuran 1 in, ukuran setengah in, ini umum ada di beberapa tipe. Contohnya misalkan di pipa atau di spare part hidrolik. Ini umum, yang penting diameternya sama. Misalkan mau beli yang diameter setengah in, diameter 1 in, ini umum kok di pasaran. Jadi modelnya enggak unik gitu, jadi gampang gampang dicari. Begitu. Terus kalau misalkan kejadian ada rembes di sini, oh ini kok rembes gitu, sebelumnya diisi minyak, terus misalkan kita piling air, nah misalkan agak rembes, nah ini bisa disetting juga. Bisa disetting juga kerapatannya. Gitu. Terus lagi yang paling dipastiin dari regulator itu, jangan lupa nanti kalau sudah ada air dibuang, karena air itu kan memperpendek umur si silinder. Komponen dari mesin itu yang paling mahal ya silinder sama tabung volumetrik ini. Jadi stainless food contact. Ketika kena minyak, oli, makanan, dia nggak bakal berkarat. Jadi ini food contact.
ini 304. Aman untuk produk makanan ataupun liquid bisa juga. Ataupun banyak. Ini saya pernah coba di model yang liquid, pernah coba yang modelnya lebih berat lagi, bahkan mesin ini mampu. Yang penting notnya adalah angin jangan sampai tekor. Angin mungkin bisa kekurangan, tapi kalau misalkan kita kasih yang kapasitas yang besar, ini nggak mungkin kelebihan. Nah, karena ada si regulator itu yang sebagai pembatas lah. Kita bisa adjust di sana yang dibutuhkan berapa. Gitu. Terus seiring usia pakai biasanya ya di sil-sil ini mungkin ketika pressernya jalan secara continuous, mungkin sil-sil ini akan kalah, biasanya tandanya rembes ya, bisa dibuka terus dipasang lagi seal tip. Begitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh nanti divideokan ke saya, nanti saya infokan. Jadi yang saya videoin ini memang ini unit yang satunya Pak, jadi bentuknya agak berbeda memang. Tapi sama-sama kalau nggak salah masih satu pabrikan kemarin tuh. Jadi belinya satu set, satu tipe yang itu dan tipe yang stand ini. Ini masih di gudang ya, masih kotor, belum dibersihkan. Secara fungsi ini mesin ini awet tahunan. Oke, gitu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya siap bantu nanti. Untuk spare part jangan khawatir, ini umum. Saya pernah beli kalau nggak salah untuk mesin yang ini, seal karetnya ini itu sama persis sama spare partnya saya datang ke toko spare part hidrolik waktu itu. Kita buat contohnya, dan itu ada beberapa yang mirip gitu, bahkan ada yang model silikon, ada yang model karet rubber yang hitam. Nah, biasanya kan ketika kita ngisi yang kasar, material yang kasar, yang sedikit berpasir gitu, bukan berpasir, mungkin kayak semacam tepung gitu kasar, terus kita beralih ke material yang lebih halus, misalkan yang air. Nah, biasanya memang sering berjalannya waktu ya wajar lah, ini cuman rubber gitu kan, nanti lama-lama aus dan ada kejadian rembes gitu. Ini pun bisa disetting. Bisa disetting pressernya maksimal sampai betul-betul ngepres.